Assalamualaikum, hai semuanya. Share kegiatan hari ini lagi. Jadi ini hari Minggu, sebenarnya nggak ada jadwal untuk belanja mingguan, cuman Ma itu ke pasar untuk bikin atau untuk beli bahan cemilan. Nah, jadi Ma itu belanja di Pasar Beringin Campang. Ini tuh deket rumah sebenarnya. Jadi ada pasar deket rumah. Untuk jarak sebenarnya deket banget, kurang lebih 5 menit dari rumah ke pasar. Dibandingin pasar yang biasanya Ma belanja untuk belanja mingguan ya. Itu jaraknya 20 sampai 30 menit. Jadi berapa kali lipat jauhnya ya. Tapi kenapa Ma nggak belanja di sini aja? Kenapa belanjanya yang jauh? Karena Ma lebih nyaman yang jauh itu, soalnya tempatnya bersih, nggak becek. Terus juga di sana itu ada anak-anak yang suka bantuin bawa-bawa barang gitu ya. Memang di sana tuh pasarnya tempat apa ya, orang-orang elit. Soalnya daerah perumahan elit gitu. Makanya ada anak-anak kecil yang suka bantuin. Biasanya banyak yang minta tolong gitu kan, bantuin ya. Nah, kalau di sini tuh nggak ada yang bantuin, walaupun deket, terus juga becek, apalagi hujan kayak gini, super banget beceknya. Dan Ma itu ngira kalau pasar yang di dekat rumah ini itu kurang lengkap. Bahan-bahan yang Ma cari biasanya kan kayak ikan giling, terus santan peres gitu ya. Biasanya kan masukkan nyanten, terus suka bikin tekwan, pempek pakai ikan giling. Nah, Ma taunya di situ tuh nggak ada. Tapi terus juga nih frozen ya, kayak misalkan bakso, terus pangsit, kulit pangsit, terus mie untuk mie ayam. Nah, Ma pikir di pasar yang dekat rumah itu nggak ada. Tapi tadi itu coba-coba mau beli bahan untuk bebikinan, kata Pak suami ya udah di pasar dekat rumah aja daripada jauh-jauh. Oke deh, Ma coba ya, bismillah. Kalaupun nggak ketemu ya udah, mau nggak mau kita ke pasar yang jauh itu, yang langganan emak. Dan pada saat nyampe pasar, karena Ma nggak tahu sampai dalam-dalam, kan belum pernah ya ke situ. Udah pernah sih sekali atau dua kali, tapi cuman sampai di depan-depan aja ya, nggak nyampe masuk dalam pasarnya banget gitu. Dan baru masuk pasar situ ternyata Ma ngeliat, oh ini ada nih yang jualan ini, oh itu ada yang jualan itu. Dan akhirnya yang biasa Mak beli di pasar yang jauh itu kok ada semua di sini. Jadi prasangkaku salah ya sama pasar yang dekat rumah, ternyata komplit juga. Dan Mak nggak tahu dulu itu kirain nggak ada santan peres di situ, ternyata ada. Mak pikir cuman kelapa parut biasa ya. Soalnya males Mak kalau marut-marut di rumah, jadi pengen yang cepet, pengen yang praktis aja, beli santan gitu yang udah diperes dari pasar. Ternyata pas kesana ada dong yang santan peresnya. Jadi kata Pak suami, ayo kita berpaling ke pasarnya ya. Jadi nggak tahu deh ya kalau minggu besok pas jadwalnya belanja bulanan, belanja mingguan itu ke pasar yang dekat rumah atau enggak. Tapi kayaknya sih ke pasar dekat rumah aja ya. Jadi karena udah lengkap. Oh ya, sama satu lagi yang Ma belum ketemu nih, ada atau enggak di pasar yang dekat rumah itu, yaitu ikan giling. Karena tadi itu pas ke pasar nggak terlalu masuk ke dalam, jadi belum tahu dan nggak nanya juga di situ ada ikan giling atau enggak. Mudah-mudahan lengkap ya di sana ya. Jadi minggu-minggu besok pada saat belanja mingguan, kita belanjanya yang deket rumah aja, cuma 5 menit jaraknya. Walaupun becek-becek nggak apa-apa lah ya, dimaklumin aja, namanya juga pasar. Terus Ma itu bilang sama Pak suami, kan kalau saya belanja kan banyak sih, biasanya ada anak yang suka bantuin. Terus kata Pak suami, ya udah ajak aja Mas Iki, bisa nolongin bawain yang ringan-ringan. Oke deh. Insya Allah ya, nanti kalau kita belanja coba di situ agak rempong atau enggak. Nah, tuh kan ya, kita ngobrol-ngobrol, tahu-tahu udah sampai nih di perumahan. Jadi deket kan, nggak jauh dibandingin sama pasaran biasanya Mak belanja, lumayan jauh, 20-30 menit.
Terus juga pas pagi-pagi Mbak Erin bangun tidur, dia tuh buka kulkas dan dia minta lontong, maksudnya makan lontong sayur gitu. Sedangkan nggak ada kan ya, stok lontongnya udah habis, udah minggu kemarin. Jadi pas ke pasar tadi, pas arah pulang, pas banget ngeliat ada yang jual lontong daun. Alhamdulillah rezekinya Mbak Erin. Jadi kita masak lontong sayur lagi, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak mau makan. Nah ini udah sampai rumah, jadi waktunya kita unboxing dan beli apa aja. Terus juga beli bahan untuk cemilan karena di rumah ada pisang. Jadi kemarin itu beli pisang. Ini tuh pisang kesukaannya Ade Al, pisang muli sebenarnya. Terus ngeliat ada pisang ini, sekalian beli aja lah untuk goreng-goreng atau untuk nyemilnya Pak suami bikin kolak gitu ya. Terus ini dia bahan cemilannya. Makan ada roti gabin ya yang waktu belanja bulanan. Jadi pengen bikin roti tape. Nah ini beli tape. Ini tuh satu plastik harganya 4.000 setengah kilo. Ma pikir segini nggak cukup gitu ya. Jadi ma beli 2 plastik. Totalnya 8.000. Lumayan banyak sih sebenarnya. Cuman takut nggak cukup aja. Soalnya ada satu bungkus gabin itu entah berapa sih isinya. Jadi ya udahlah ya, kalau misalkan ada sisa bisa simpen di kulkas aja. Terus ini dia untuk cemilan yang kedua. Ini tuh beli kolang-kaling. Jadi kan pengen bikin kolak gitu. Pak suami senang banget kalau kolak campur kolang-kaling. Terus ini ada tahu mateng atau tahu kuning. Nah, karena Mbak Erin nge-request lontong sayur, jadi untuk sayurnya pakai campurannya tahu aja. Terus ini dia santan, ada ya di pasar sana jual santan peres kayak gini. Ini 1 kilo dari 2 butir kelapa. Kalau diperes kayak gini 15.000, tapi kalau cuma kelapa parut itu harganya 14.000. Oke, nah ini dia lontong daunnya, alhamdulillah ya. Jadi ini tuh beli 10.000. Dan ternyata lebih murah lagi dibandingin yang kemarin-kemarin beli di pasar biasanya itu ya. Jadi ini 10.000 dapatnya 12. Kalau di sana waktu itu satunya 1.000. Jadi kalau beli 10 ya 10.000 gitu loh. Dan ini menurut Ma cantik sih ya warnanya dan lebih bersih gitu. Cuman nggak tahu nanti kalau untuk dalamnya ya. Oke, lanjut ini tempe. Ini tuh harga satu papannya 4.000. Biasanya kalau di pasar yang langganan emak itu, pasar W Halim, sekitar 5-6.000. Jadi lumayan murah-murah juga di sana ya. Kalau untuk tahu kuning itu tadi harganya satu bungkus 3.000. Jadi beli 2 6.000. Lanjut beli sayur asem. Nah sebungkus ini 2.500. Biasanya kalau di pasar sana yang langganan emak itu harganya 3.000. Dan terakhir ini beli nasi campur 5.000. Oke, jadi ini aja yang mau belanjain untuk hari ini, bukan untuk isi kulkas stok gitu ya. Cuman untuk cemilan dan untuk bebikinan hari ini. Oke, ini dia isi nasi campurnya, lumayan ya. Ada mie tumis, ada orek tempe, campur kacang panjang, campur kentang, dan ada ikan asinnya sedikit tuh. Lumayan. Oke, jadi mau sarapan dulu. Nah, lanjut sekarang mau siap-siap untuk masak kuah lontongnya. Di sini mau potong-potong tahunya. Jadi ragu ya, ini mau potong 2 atau potong 4. Akhirnya mutusin ya udahlah potong 4 aja biar nggak begitu besar-besar. Nah, untuk pisau yang mau pakai ini merek Ravel dari Ravel Official.
Lanjut ini motong tempe. Untuk tempe ini tuh waktu belanja di pasar kaget mau beli pisang, jadi melipir beli tempe. Satu papan kecil itu harga 1.000, tapi kalau beli 5 harganya kalau beli 5.000 itu dapat 6. Kenapa beli tempe banyak banget? Karena untuk nyetok tempe bacem, Pak suami seneng banget tempe bacem. Jadi bisa disimpan di freezer ya. Kalau misalkan mau bawa bekal yang simple, tinggal goreng aja tempe bacem. Soalnya Pak suami nggak pernah ribet-ribet sih untuk menu bekalnya. Semua serba simple. Lanjut siapin bumbu perbawangan. Ini mau pakai 1 genggam bawang merah, terus kurang lebih 4 siung bawang putih. Nanti mau di blender ya, dicampur sama jahe dan laos. Nggak pakai kunyit, kita pakai kunyit bubuk aja. Terus ada sedikit bumbu sisaan yang waktu bikin lontong sayur waktu itu ya, masih sedikit lagi. Jadi nanti mau dicampur aja. Oke, lanjut mau ngalusin bumbu untuk kuah lontongnya. Ini pakai blender. Untuk blender di sini mau pakai merek Rafael dari Rafael Official. Ini ada 1 set. Ada chopper dan blendernya. Jadi bisa untuk giling bumbu atau bisa juga untuk ngalusin daging-dagingan. Lanjut ini matumis bumbu yang udah di blender tadi dan ditambahin sama bumbu sisaan yang bikin lontong sayur waktu itu. Terus tambahin sama kunyit bubuk sedikit dan daun salam sama serai. Ditumis sampai harum. Ini mah pakai wok pan yang ukuran 32 cm. Jadi enak, muat banyak untuk kuah lontongnya. Untuk wok pan dan sutilnya ini merek Rafael dari Rafael Official. Sebetulnya untuk santan itu dari 1 kilo bisa dibagi 4 gitu ya. Cuman mah kelupaan bilang sama omnya untuk bagi 4 plastik. Jadi tadi sebagian yang bungkus besar itu mah bagi 2, dan ini yang bungkus sedangnya langsung aja. Untuk sayur hari ini sebenarnya agak kental gitu ya kuahnya, cuman nggak apa-apa lah ya karena udah telanjur tuangin. Jadi besok-besok kalau mau beli 1 kilo dibagi 4 bungkus aja, jadi 1/4 gitu. Oke, ini tambahin air yang banyak karena anak-anak kalau makan lontong sayur ini nggak pakai sayur jadi lontong dan kuahnya doang. Lanjut ini kasih bumbu, garam, gula, kaldu jamur. Nah, ini masukin tempenya dulu aja biar meresap tempenya. Terus ini mau nyambel untuk sambal lontong sayurnya, karena kan ini nggak pedes ya. Jadi kalau untuk sambal terpisah aja untuk bapaknya. Pakai cabai merah itu nggak tahu berapa ya, pokoknya sesuai selera aja. Terus bawang putih, bawang merah. Lagi-lagi ya nggak pakai tomat. Nah, karena santannya ini harus sering diaduk-aduk, takut pecah santan. Jadi pada saat ngeblender ini minta tolong Mas Iki untuk ngaduk-ngaduk sayurnya. Nah, ini ajarin begini caranya ya Mas, ngaduk-ngaduk. Jadi bisa fokus untuk ngeblender bumbunya. Bukan bumbu, sambal. Oke, udah mendidih, masukin sisanya. Ini pakai wortel dan tahu yang udah dipotong-potong tadi, masak sebentar aja sampai mateng. Udah deh selesai. Dan sekarang mau nyambel. Ini sambelnya tambahin bumbu-bumbu kayak biasa ya, garam, gula, kaldu jamur, dimasak sampai mateng. Nah, kalau untuk nyambel di sini pakai fry pan yang ukuran 24 cm. Ini untuk fry pan dan sutilnya merek Rafael dari Rafael Official.
Untuk sutil ini sutil flower, jadi satu set itu isi 2. Oke, lanjut blender lagi. Kalau ini untuk bumbu tempe bacem, ada bawang merah, bawang putih, terus mau pakai kemiri juga, dan nanti pakai ketumbar bubuk aja, nggak usah yang butiran. Bawang merahnya kurang lebih segenggam, bawang putih 4 sampai 5 siung gitu. Ini di blender. Kalau kemiri mah pakai 3 butir. Oke, sekarang masih siapin panci. Ini panci merek Rafael dari Rafael Official, ukurannya 20 cm, kapasitasnya 2,4 atau 2,5 liter. Nah, ini bumbunya mah masukin aja. Terus tambahin sama ketumbar bubuk dan ini asam jawa yang ma ancurin. Ini asam jawanya 1 bungkus yang ukuran kecil, terus pakai gula merah juga atau gula aren 1, dan pakai garam juga, kaldu jamur sedikit. Ini sebenarnya pakai ini ya, pakai apa, daun salam, cuman ini nggak kerekam. Oh ya, mau tambahin sama kecap. Kalau misalkan kurang hitam atau suka yang hitam gitu, bisa tambahin kecap manis ya. Untuk tempe ini mah potong agak besar-besar, dan tadi yang mau beli tempenya mah pakai 1 aja. Ini juga dipotong agak besar. Nah, ini masukin tempe yang udah dipotong-potong tadi, terus tinggal dimasak sampai mateng. Di sini Ma pakai api yang kecil banget biar ngeresep gitu ya ke tempenya, terus sampai airnya itu menyusut gitu. Nah, ini ya udah mateng, jadi tinggal nunggu dingin aja, terus nanti simpen di wadah dan simpen di freezer biar awetnya tuh lebih lama. Sekarang mau siapin makan siang. Ini mau Mak potong-potong dulu untuk lontong ya. Jadi nggak apa-apa ya, di sini Mak bandingin lontong yang hari ini Mak beli sama lontong yang biasanya kemarin-kemarin Mak beli di pasar langganan. Jadi untuk bentuknya, terus untuk warnanya, teksturnya, dan bagus, cantik gitu ya, bersih pokoknya ya. Jadi lebih bersih yang ini gitu ya. Terus juga untuk teksturnya juga lebih enak yang ini gitu teman-teman. Tapi walaupun kayak gitu ya, kalau misalkan mau belanja lagi di pasar yang sana yang agak jauh itu, kalau misalkan mau beli lontong sayur nggak apa-apa, tetap mau beli kok. Dan ini mah tambahin sama sambal terus kerupuk. Alhamdulillah ya, menu makan siang hari ini bisa sampai besok paginya, lumayan untuk sarapan lagi. Karena banyak bikinnya tadi ya. Oke, mari makan. Lanjut untuk cemilannya. Nah, di sini mau bikin roti tape. Jadi ini pakai sebagian dulu dari satu plastik. Ini mah buang dulu untuk serat-serat yang tengah-tengahnya gitu ya. Dan ada bagian yang keras-keras juga. Pokoknya di sini dipilihin. Tuh, mah buang untuk batang-batang yang tengahnya. Nah, kalau udah selesai tinggal dialusin aja kayak gini pakai sendok atau sesuai selera aja deh. Di blender juga monggo silahkan. Kalau udah selesai tinggal siapin roti gabinnya. Nah, ini ya yang kemarin Ma beli waktu belanja mingguan, belanja bulanan di Chandra. Ini lupa berapa harganya ya. Jadi satu bungkus gini ada 2 dibungkus lagi gitu. Jadi Ma pakai separohnya. Nah, ini tuh yang tawar atau asin ya, atau pokoknya nggak ada gulanya gitu loh. Di sini mataro untuk tapenya di bagian dalam rotinya itu ya. Pokoknya sesuai selera juga ini banyaknya. Kalau misalkan udah selesai tinggal ditutup pakai rotinya lagi.
Nah kayak gini ya, agak ditekan biar nanti dia nempel, terus kita rapihin di bagian pinggir-pinggirnya. Nah kayak gini tuh udah jadi simple ya. Lakuin terus sampai selesai. Nah udah selesai jadinya segini, lumayan untuk nyemil-nyemil malam hari. Ini nggak langsung digoreng ya, kita tunggu dulu beberapa menit sampai bener-bener nempel gitu. Sambil nunggu di sini mau wadahin untuk tempe bacem karena udah dingin. Nah ini pakai 2 wadah. Yang satu wadah itu full penuh gitu karena memang freezer Ma itu udah penuh banget ya, nggak muat. Jadi sebisa mungkin ini dimuat-muatin. Tuh biasanya mah jarang-jarang gitu ya, atau sedikit isinya kayak yang di sebelahnya itu, sedikit biar enak nyomotnya. Tapi karena udah penuh freezernya ya sudahlah ya, bertumpuk-tumpuk nggak apa-apa. Nah ini udah selesai, tinggal tutup, langsung simpan di freezer. Besok-besok kalau mau goreng enak ya, tinggal goreng-goreng aja. Lanjut sekarang goreng roti tapenya. Nah ini goreng sampai matang atau sesuai selera, kecoklatan gitu warnanya. Nah jadi kayak gini ya, menurut Ma udah mateng, tinggal angkat. Oke ini dia hasilnya ya, udah jadi dan ini tuh udah nggak panas lagi, waktunya mau diicip. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, bye-bye.